Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam membahas video saya kali ini teman-teman ya, saya akan melanjutkan pembahasan latihan soal ya. Ini latihan soal UTBK SBMPTN. Di mana yang saya bahas di sini yaitu tentang pengetahuan kuantitatif ya, fokusnya di PK saja dulu teman-teman ya. Dan di sini adalah soalnya berjenis perbandingan dua nilai ya, atau perbandingan kuantitas dua nilai ya. Untuk soalnya silakan dicek teman-teman sebelum saya lanjut. Oke, jadi bagaimana caranya ini teman-teman membahas? Kita mulai dari nomor 1 dulu, atau sekarang lanjutannya nomor 29. Ya, oke, nomor 29 teman-teman. Diketahui 0 kurang dari X kurang dari 1. Manakah hubungan antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, P-nya ini teman-teman ya, Q-nya ini. Nah, gini teman-teman, dalam membahas atau menjawab soal begini, sebelum kita substitusikan, jadi jangan dulu substitusikan. Jadi kita sederhanakan dulu teman-teman, di dalam P itu dan di dalam Q itu, kalau misalkan bisa disederhanakan ya. Oke, dalam hal ini P-nya kalau kita sederhanakan itu kan 4 kurang X kuadrat dibagi dengan 2 kurang X. Ya, jadinya apa? Yang di atas jadinya 2 dikurang X dan 2 tambah 2 ditambah X dibagi 2 kurang X. Nah, ini penyederhanaannya teman-teman. Kemudian kita sistem coret. Coret ini. Sisanya 2 tambah X. Nah, si Q-nya tetap ya, tetap 3 tambah X. Nah, kita bisa lihat tanpa memperhatikan nilai X-nya, itu kita sudah tahu bahwa yang besar itu pasti si Q. Ya, karena 2 tambah X dan 3 tambah X. Ya, 2 dengan 3 kan yang dilihat saja. Maka pasti di sini ya, Q-nya lebih besar. Karena lebih besar Q, maka arahnya ke sini. Jawabannya B. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya lanjut pembahasan di sini teman-teman. Saya akan membahas 5 soal tadi sesuai dengan yang ditunjukkan. Ya. Nomor 30. Oke, sama lagi teman-teman. Diketahui ya, diberikan 0 kurang dari X kurang dari 1. Manakah hubungan antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Ya, tentunya kalau seperti ini lagi teman-teman, ya kita sederhanakan dulu ya supaya bisa dipahami. Ya, kalau misalkan tidak bisa disederhanakan nggak apa-apa sih, artinya kita tinggal substitusikan aja ya. Kalau hal ini nggak perlu kita sederhanakan ya. Saya ambil X-nya yang mudah dihitung saja, ambil 1/2 ya. Oke, kalau misalnya ambil di sini 1/2, yang ini juga harus 1/2 teman-teman ya. Ya gitu, jadi tidak boleh berbeda. Ya, mungkin 1/3 ini, 1/2 ini itu tidak boleh. Jadi harus sama. Ya. Nah, lanjut saya hitung untuk nilai P-nya berapa. P1 kurang, kan X kuadrat nih. Saya ambil X-nya adalah 1/2. Berarti ini jadinya 1/4 kan? Ya, atau gini aja dulu. 1/2 pangkat 2/2. Oke. Jadinya 1 dikurangi, ini jadi 1/4, 1/4/2 lagi. Sama dengan 1 kurang. Nah, ini 4-nya jadi lari ke bawah ya, teman-teman. Ini ceritanya ini jauh kali jauh, dekat kali dekat sih. Karena 2 ini sama dengan 2/1. Gitu ya. Ya, 1 kali 1, 1/4 kali 2, 8. Ya, 1 kurang 1/8 itu 7/8. Oke, nilai P-nya diperoleh. Nilai Q lagi. Q-nya adalah X ditambah 2/X. Berarti 1/2 ya. Ditambah 2/1/2. Oke, hasilnya berapa? 1/2 ditambah. Nah, sekarang gini pecahan lagi teman-teman. Nah, kalau pecahannya ini, duanya yang lari ke atas jadi 4/1 ya. Atau 1/2 tambah 4 gitu ya. Nah, sekarang kita cek 1/2 tambah 4 itu sama dengan 9/2 gitu ya.
Ya. Nah, sekarang perhatikan teman-teman, 9/2 itu sama dengan 41/2. Sedangkan ini 7/8 itu sekitar 0, sekian, ya. Nah, yang mana yang besar? 41/2 dengan 0, pasti lebih besar si Kui. Nah, artinya arahnya ke sini, gitu ya. Atau gini, kalau misalnya teman-teman masih bingung cara membedakan mana yang besar mana yang kecil, misalnya suatu dua pecahan, ya. Nah, ini tadi jawabannya adalah B ya. Ya, saya kembali gini. Kalau misalnya kebetulan ini tinggi angka yang di atas ya. Kalau misalnya gini, 4/7 dengan 3/5. Nah, mana yang besar teman-teman kalau beda angka? Kali silang aja ya. Ya, 4 kali 5 hasilnya 20, 7 kali 3, 21. Maka angka yang besar yang ini. Bilangan yang besar maksudnya ya. Ya, begitu cara triknya teman-teman ya. Ini kayaknya sudah saya bahas di pembahasan video sebelumnya ya. Silahkan dicek-cek saja teman-teman ya. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Nomor 31 saya bahas. Oke, nomor 31. Ya, diberikan ya sama lagi manakah hubungan antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, P-nya ini teman-teman ya, Q-nya ini. Ini kayaknya bisa kita sederhanakan dulu ya. Ya, oke. Caranya bagaimana? Ya. Yang si P. P-nya kalau kita sederhanakan, X kuadratnya tetap kurung, kemudian X kuadrat lagi ditambah X lagi dibagi ya X pangkat 3 kurang X pangkat 2 sama dengan, nah ini saya keluarkan X pangkat 2 nya yang penyebutnya ya, jadinya X kuadrat kurung X kuadrat ditambah X tambah X dibagi ya, ini keluarkan X kuadrat dalam kurung X kurang 1 gitu ya. Nah sekarang kita coret nih yang sama-sama X kuadrat hilang ya, jadinya apa ya, X kuadrat ditambah 1, tambah X ya, dibagi X kurang 1. Ini nggak bisa lagi disederhanakan ya. Oke, yang si Kui, Kui-nya ini nggak bisa disederhanakan ya, kecuali kita kali silang nih. Ya, kali silangnya berapa ya? X/3 tambah 2/X. Oke, ini kali silang diperoleh X kuadrat ditambah 6 dibagi 3X. Oke, P-nya ini, Q-nya ini. Kita ambil X-nya adalah 1/2 saja lagi ya. Oke, nilai P-nya berapa teman-teman? Kita cek. Ya, X-nya ganti 1/2, berarti 1/2 pangkat 2 ditambah 1/2. Oke, bagi, X kurang 1, 1/2 kurang 1. Oke, kita hitung saja dulu ya nilai P-nya ya. Ini 1/4 kurang, tambah 1/2 dibagi 1/2 kurang 1 itu minus 1/2. Oke, hasilnya berapa? Yang ini berapa ya? 2 tambah 4, 6. 6/8, 3/4. Ya, yang di atas adalah 3/4 dibagi minus supaya per 4 juga. Jadinya ini 2/4. Dan sama ya, supaya hilang 4-nya coret. Sisanya minus 3/2. Oke, kalau kita dilihat saja teman-teman, nilai P-nya dia negatif, nilai Q-nya itu pasti positif ya. Maka P-nya yang kecil. Kalau P-nya kecil berarti arahnya ke sini. Oke ya. Tapi kita cek dulu coba. Nilai Q-nya. Oke. X-nya yang kita ganti 1/2. 1/2 berarti pangkat 2 ditambah 6 dibagi 3 kali 1/2. Oke, ini 1/4 tambah 6 bagi 3/2. Oke. Terus selanjutnya ini jadinya berapa ya? 24, 25/4. 25/4 per ini 3/2. Kalau kita jadikan 4 sih ya sama-sama kali 2 ya. 6/4. Ya, ini coret, sisanya 25/6. Ya, ini 25/6 itu sama dengan 4 1/6 ya. Ini kan udah 4 tambah ya, berarti P lebih kecil dari Q. Maka jawabannya B.
Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 31 ya. Saya bahas 32 ya. Diberikan 0 kurang dari X kurang dari 1. Manakah hubungan antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, bagusnya ini saya sederhanakan dulu ya nilai P-nya. P-nya berapa? Oke, berarti P-nya itu 2 dikurangi X pangkat 3 ya. Ya, dibagi X kuadrat. Oke, sedangkan Q-nya kalau kita sederhanakan kali masuk, tapi sederhanakan dulu yang di dalam ya. Oke, penyederhanaannya yang di dalam itu menjadi 2x kuadrat ditambah x dibagi 2. Oke, kali masuk 3 kali 2 6, 6x kuadrat ditambah 3x ya, dibagi 2. Oke, jadi ini nilai P-nya, ini nilai Q-nya. Sekarang kita substitusikan nilai X-nya, saya ambil dulu 1/2 ya. Oke, mungkin bagusnya kalau ada pecahan begini teman-teman, kita sedikit bingung ya, maksudnya kalau kita misalkan kita ambil 1/2 saja, ya itu belum tentu P lebih besar daripada Q-nya. Siapa tahu Q-nya lebih besar. Nah, yang di sini saya ambil untuk X-nya ya, yaitu 1/4. Oke, kalau 1/4 X-nya, kita hitung berapa nilai P-nya, coba. P-nya ini kan berarti 2, dikurangi, ya 1/4 pangkat 3 itu 1/64. Dibagi X pangkat 2 ya. Ya, X pangkat 2 itu 1/4. Salah, 1/16 ya. Ya, sekarang kita kurangi yang di sini. Kalau kita substitusikan atau kita ganti teman-teman, diperoleh berapa? Jadinya 2 dikurangi, ini kan 64 nih, 64 kurang 1, 63 ya. 63/64 dibagi, ya kita bagi 2 ini ya. Kalau dikali 2 ya, bukan kali 2, dikali 4 ya, supaya 64. Berarti 4/64. Ya, sama-sama 64 dicoret, jadinya 63/4. Ya, kalau kita sederhanakan teman-teman, 63 bagi 4 ini itu sekitar 3,1 ya, 31 ya, sorry. Sekitar 31,75. Ya. Terus kita hitung lagi si Q-nya. Q-nya berapa? Ini kan jadi 6 kali, ya karena di sini X kuadrat, X-nya 1/4, 1/16. Terus ditambah 3 kali X, berarti 3 kali 1/4. Ya, dibagi ya 2. Sama dengan ya 6 kali 1/4, ini saya biarkan saja ya. Sama-sama bagi 4, oke nggak usah. 6/16 tetap ditambah, nah ini kan saya kali 4 ya supaya diper 16, berarti 4/16, 3 kali 4 12, diperoleh 12/16. Oke, supaya sama-sama 16 maksud saya teman-temannya, dibagi 2. Oke, saya jumlahkan yang di atas, jadinya 18 ya, per 16, tapi 16-nya lari ke bawah, jadinya 32. Ya, 18/32. Kalau kita sederhanakan, sama-sama bagi 2 ya. Kalau sama-sama bagi 2, ini dapat 9/16. Oke, nah kalau 9 dibagi 16 teman-teman, itu sekitar 0,56. Oke, artinya apa? P-nya yang lebih besar ya. Oke, saya tulis segini dulu. Yang ini P-nya lebih besar daripada Q. Oke, nah
Ada lagi satu setelah saya hitung teman-teman. Jadi sedikit beda ya nilainya. Kalau kita ambil P-nya apa ya? Kita ambil X-nya 4/5. Oke, mungkin kita coba cek dulu. Kalau 4/5, P-nya berapa? Ya, ini kan P ya 2 dikurangi, kalau 4/5 di sini kan pangkatnya pangkat 3 ya. Berarti kan 64/125 ya, dibagi 16/25 sama dengan, oke, ini kalau kita kali silang ya 250 dikurang 64. 250 kurang 64. Kurangi ini 6, dicoret 15, kemudian di sini berapa ya? 7, 9, ya 196. Oke, ya ini kan 125 ya. Nah, sekarang yang penyebut di bawah ini saya kalikan 5 supaya 125 nanti coret ini dengan yang ini. Berarti 16 kali 5 itu berapa ya, teman-teman? 16 kali 5 30, 03, 80. Oke, nah, maka diperoleh 196/80. Nah, kalau kita bagi ini teman-teman, itu diperoleh sekitar 2, ya. Ya, 2,45. Oke, kita cari lagi si kuinya. Kuinya 6, X pangkat 2, X-nya kan 4/5, berarti 16/25. Ya, ditambah 3 kali X. 3 kali X-nya berapa? 4/5 ya. Dibagi 2. Oke. Nah, kuinya berapa di sini? Oke. 6 dikali 16 itu sekitar berapa ya? 96. Bagi 25 ditambah, ini saya kali 5 teman-teman, supaya apa? Supaya 25 juga di bawahnya. Kali 5 di 20, 20 kali 3 60 ya. Bagi 2, 5. Bagi lagi dengan 2. Oke, sama-sama 25, 25-nya lari ke bawah ya. 96 tambah 60 itu 156. Dibagi 50. Ya. Ini sekitar berapa teman-teman? Itu sekitar 3, ya. Ya, 3,1 ya. Sekitar 3,1. Saya hitung dulu. Ya, sekitar 3,12 teman-teman. Nah, kalau kita hitung berdasarkan nilai X-nya yang berbeda, maka nilai P dan Q-nya juga berbeda. Sedangkan yang ini nilai P-nya yang kecil, P-nya lebih kecil daripada si Q. Artinya apa? Ini jawabannya yang benar adalah opsi D. Ya, informasi yang diberikan tidak cukup. Bisa kita ketahui teman-teman, jadi gini kesimpulannya. Kalau X-nya bukan dalam bentuk pecahan atau mungkin berbeda, X-nya bisa saja kita ambil 1. Kalau X-nya berbentuk pecahan seperti ini, ya, dan satunya bukan, ya bisa kita uji 2 angka atau 2 bilangan, yang ini sama yang ini. Ya. Karena kan X itu kan 4/5, itu kan berada di antara 0 dan 1 ya. Oke, diberikan 0 kurang dari X kurang dari 1 ya. Oke, diketahui ya. Manakah hubungan? Oke. Nah, nilai P-nya tentu kita sederhanakan ya. Nggak perlu ya. Tinggal kita ganti aja nilai X-nya. Saya ambil lagi 1/2 ya. Oke, saya hitung 2 dibagi 1/2 kurang 1. 2 dibagi 1/2 itu teman-teman, ini nilai P ya. Itu dia 4 ya. 4 kurang 1 di 3. Nilai Q. Q-nya 4 dikurangi 1/2. Ya, ini kan pasti 3,5 ya. 3 1/2. Iya, kalau 3 1/2 dengan 3 pasti lebih besar Q. Berarti arahnya ke sini. Jawabannya B. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, nomor 33 ya. Soal terakhir.
Diketahui 0 kurang dari X kurang dari 1. Manakah hubungan antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, nilai P-nya ini kita langsung substitusikan ya. Kalau soal gini saya ambil X-nya beda-beda, saya uji dulu ya. Artinya saya ambil dulu X-nya yang 1/2 ya. Oke, nilai P-nya berapa? Berarti 2 dibagi 1/2 ya, dikurangi 1. Oke, hasilnya berapa? Ini 4, 4 kurang 1, hasilnya 3. Oke, nilai Q-nya berarti 4 dikurang 1/3 ya, sorry 1/2. Ya, 4 kurang 1/2 ya 3,5 ya. Atau ini 4 kali 8, 8 kurang 1, 7. 7/2. Ya, kalau 7/2 itu 3,5. Maka yang di sini Q-nya lebih besar ya. Tapi kalau saya ambil X-nya yang 1/3, kalau X-nya 1/3, saya cek dulu. P-nya berapa teman-teman? Itu 2 dibagi 1/3 dikurang 1. Ya, ini kan kali ke atas 3 jadi 6. 6 kurang 1 diperoleh 5. Q-nya, ya Q-nya berapa teman-teman? 2 ya. Salah, 4 kurang 1/3 ya. Ya, 4 kurang 1/3 ini berapa ya? 4 kali 3, 12. 12 kurang 1, 11. 11/3. Ya, 11 bagi 3 itu sekitar 3,67 ya. Nah, kalau kita cek di sini teman-teman, yang ini P-nya lebih kecil dari Q, sedangkan ini P-nya lebih besar dari Q. Nah, berarti ini informasi yang diberikan tidak cukup ya, karena tidak bisa ditentukan ya. Seandainya ini dibatasi seperti ini ya. Oke, jadi jawaban nomor 33 adalah delta. Mungkin cukup sekian pembahasan saya kali ini teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Jika ada kekeliruan soal ini silakan dikoreksi ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.